jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah walhamdulillah kita diperkumpulkan pada majelis ilmu, yaitu majelis yang dimana dibacakan ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan juga dibacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita upayakan pada malam hari ini dalam rangka menuntut ilmu mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang akan kita dapatkan malam hari ini bermanfaat untuk diri kita dan berbuah amal soleh. Dan alhamdulillah sebagaimana yang sudah tersebar pada poster-poster yang tersebar, pada malam hari ini insyaallah kita akan menyimak kajian dari Al-Ustadz Al-Fadil Abu Mahlin MPDI hafizahullahu ta'ala, yang dimana kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada beliau yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah kita, khususnya di daerah Kota Baru dan juga daerah Batu Licin. Dan kita berharap semoga pertemuan kali ini bisa berlanjut dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini untuk materi yang akan beliau bawakan, yaitu berjudul serba-serbi dosa besar. Berjudul serba-serbi dosa besar, yang dimana materi ini insyaallah akan beliau sampaikan sejak saat ini, mulai sekarang sampai nanti azan isya. Ketika azan isya kita azan sejenak, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan mungkin dengan materi atau mungkin dengan tanya jawab. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan, dan diingatkan kembali kepada jamaah agar memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu dan tidak disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan majelis ilmu. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada al-ustadz. Kami persilahkan tempat dan waktunya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa bermajlis bersama pada kesempatan malam hari ini. Karena nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa saling bertegur sapa dengan saudara-saudara kita, dan tentunya ulun meyakini kalian semua yang berhadir di sini sudah berusaha untuk mengikhlaskan niat ketika berangkat ke masjid, ke musalla, benar-benar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, berhadir untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran berlipat ganda atas niat dan usaha kita bersama. Kemudian sesuai dengan tema pada malam hari ini kita akan membahas serba-serbi atau permasalahan-permasalahan yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas secara langsung poin-poin tentang dosa besar. Setidaknya kalau memang sudah dibagikan ada sekitar 10 permasalahan yang mudah-mudahan waktunya cukup. Kalaupun ada waktu tersisa, mungkin akan kita tambahkan permasalahan-permasalahan lainnya yang itu menjadi muqaddimah sebelum kita mengkaji satu demi satu macam-macam dari dosa besar itu. Kita mempelajari macam-macam dosa besar
tujuan utamanya agar kita selamat dari dosa besar itu. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra waqa'a fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk aku melakukan keburukan tersebut, tetapi untuk berhati-hati terhadap keburukan itu. Dan barang siapa yang tidak mengenal berbagai macam jenis keburukan, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Maka dari itu, mempelajari berbagai macam dosa besar bukan untuk memvonis orang lain. Nah, itu dia jatuh ke dalam dosa besar. Bukan. Untuk diri kita sendiri. Sebagaimana niat kita menuntut ilmu, yang paling awal untuk mengangkat kejahilan dari diri kita, kemudian setelahnya baru berpikir untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain, sehingga benar-benar kita menyelamatkan diri kita terlebih dahulu, baru berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Kemudian poin-poin bahasan yang akan kita angkat di antaranya adalah definisi, kemudian tanda-tanda dosa besar, kemudian kewajiban mengenal dosa besar, setelahnya urgensi mengenal berbagai macam dosa besar, janji Allah Ta'ala bagi orang yang mau menjauhi dosa besar, kemudian amal saleh yang menghapus berbagai macam dosa dan ternyata yang dihapus hanya dosa kecil saja, kemudian wajib berhati-hati terhadap semua dosa, dan permasalahan-permasalahan lain yang insya Allah akan kita angkat pada pertemuan kali ini. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan dosa besar? Berdasarkan riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dosa besar adalah dosa yang terdapat padanya hukuman tertentu. Dosa yang terdapat padanya hukuman tertentu, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini adalah definisi yang dipilih oleh mayoritas ulama. Maka nafihi haddun fid dunya au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Dosa besar itu adalah segala dosa yang dia apabila ada orang melakukannya, dia akan dapat hukuman yang sudah ditetapkan dalam syariat di dunia, atau tidak ada hukumannya di dunia, dia dapat ancaman yang sudah dijelaskan oleh syariat, jenis ancamannya nanti di akhirat. Jadi kalau kita membaca hadis atau membaca ayat, di dalam ayat atau hadis tersebut terdapat ancaman atau hukuman di dunia, disebutkan jenis hukumannya di dunia terhadap suatu perbuatan, maka yakinilah bahwa itu adalah dosa besar. Atau ketika kita membaca hadis, membaca ayat yang di dalam hadis atau ayat tersebut terdapat ancaman di akhirat, entah itu ancamannya masuk neraka, entah itu di akhirat ancamannya dia tidak akan mencium bau surga atau yang semisal itu, maka yakinilah bahwa hal yang dilarang tersebut, baik itu di ayat maupun di hadis, itu adalah dosa besar. Itu definisi dari dosa besar. Dan ini definisi mayoritas ulama. Definisi dari mayoritas ulama. Jadi dosa besar itu adalah dosa yang terdapat padanya hukuman tertentu. Bisa jadi hukumannya di dunia, bisa jadi hukumannya di mana? Di akhirat. Jadi lawannya adalah dosa kecil, yang dia tidak disebutkan jenis hukuman tertentu. Tidak disebutkan jenis hukuman tertentu, namun dia dilarang. Kita akan coba perhatikan, kita angkat beberapa pernyataan dari sahabat Nabi SAW yang mana mereka berbicara tentang dosa besar. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
ketika beliau menafsirkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 32. Ya, Al-Quran surah An-Najm ayat 32 yang bunyinya alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, yaitu orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan berbagai perbuatan keji, kecuali al-lamam. Nah, di sini akan ada penekanan kaba'iral itsmi dan penekanan pada al-lamam. Kata beliau, ma ra'aitu syai'an ashbaha bil lamami mimma qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, saya tidak mendapati penafsiran yang lebih tepat untuk kata al-lamam. Al-lamam, lam, mim, dan mim. Saya tidak mendapati penafsiran yang lebih tepat untuk kata al-lamam melainkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina. Adrakahu dzalika la mahalata." Sesungguhnya Allah telah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Jadi setiap anak Adam pasti terjerumus dalam zina. Adrakahu dzalika la mahalata. Dia pasti akan melakukan atau dia akan menghadapi perbuatan zina tersebut, la mahalata, pasti. Fazinal ainaini an-nadharu. Zina pada dua mata itu dengan apa? Pandangan. Zina pada dua mata adalah pandangan. Wa zinal lisani al-mantiqu. Adapun zina lisan adalah dengan ucapan. Wan nafsu tatamanna wa tashtahi. Sedangkan jiwanya akan mengangan-angankan dan sangat berharap. Zina dari jiwa. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, dan kemaluanlah yang akan menentukan dia membenarkan zina tersebut, dia ikut arus, sekali dia melihat, dia lanjutkan, dia nikmati, dan pembenarannya ada di kemaluannya. Kemaluannya membuktikan dia melakukan zina mata, membuktikan dia melakukan zina lisan atau zina hatinya, atau kemaluannya yang membuktikan bahwa dia tidak melakukan zina tersebut. Dan masing-masing kita faham maksudnya. Ya, kalau dia terus memandang, maka di kemaluannya kita lihat pada kemaluan tersebut ini sedang berzina dengan mata atau tidak. Ini sedang berzina duduk tanpa memandang apa-apa, menghayal, berangan-angan. Nanti khayalan dan angan-angan tersebut masuk kategori zina atau tidak, lihat di kemaluannya. Kemaluannya akan membuktikan dia sedang berzina atau tidak. Ada orang yang terbersit pada hatinya suatu gambaran yang haram, suatu gambaran, dia membingkai sebuah kejadian yang haram pada hatinya. Dia reka dengan rekaan dia khayalkan. Nah, dia akan dikatakan berzina dengan kondisi kemaluannya. Kemaluannya akan mendustakannya, atau kemaluan tersebut akan membenarkan dia sedang berzina. Ini kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menukilkan dari Abu Hurairah. Intinya apa? Zina, kita tahu ya, ada zina yang dia hukumnya kalau pezina itu yang belum menikah, dia dicambuk, kemudian ketika dia berzina dia diasingkan setahun. Kemudian hukumannya kalau sudah menikah dia dirajamnya sampai mati. Oke. Nah, di sini kalau seseorang berzina dengan zina mata, atau berzina dengan lisan, atau berzina dengan hatinya,
Apakah dia akan dihukum sedemikian seperti zina yang tadi kalau dia sudah menikah atau dia belum menikah? Tentu tidak. Di sini menunjukkan ada pembagian jenis zina. Ada zina yang terkategorikan sebagai dosa besar, ada zina yang dikategorikan sebagai apa? Dosa kecil. Dan al-lamam itu adalah dosa kecil. Itu maksud dari penafsiran Ibnu Abbas ketika dia menukilkan pernyataan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Atau perkataan lain dari Abdullah Ibnu Abbas, masih dari beliau. Ketika menafsirkan ayat yang sama, An-Najm ayat 32, beliau mengatakan, "Al-lamamu madunal haddaini haddid dunya wal akhirah." Lamam atau dosa kecil itu dia tidak disebutkan jenis hukumannya. Lihat tadi, zina mata, zina lisan, kemudian zina hati, tidak disebutkan jenis hukumannya. Tidak disebutkan apakah dia nanti terancam di akhirat dengan api neraka atau Allah nyatakan Allah murka dengan pezina jenis ini. Tidak dinyatakan. Maka itu kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termasuk kategori apa? Al-lamam atau dosa kecil. Ketika kita tahu definisi dosa besar, kita juga akhirnya mengetahui definisi dosa kecil. Sudah, itu definisi dosa besar. Kita masuki ke pembahasan berikutnya. Tanda-tanda dosa besar. Dalam kitab yang ulun nukilkan dari judul kitabnya Al-Jami' li Kaba'iriz Dzunub, kitab yang mengumpulkan berbagai macam jenis dosa besar. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan totalnya ada 35 tanda dosa besar. 35 tanda dosa besar. Untuk memperingkas waktu, kita sebutkan 5 saja. Nanti kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau masih cukup waktu, kita akan sebutkan tanda-tanda lainnya. Agar ketika kita baca ayat, baca hadis, ya, kita bisa ini dosa besar atau dosa kecil. Kemudian kalau ditanya, adakah buku terjemahan terkait dosa besar, dosa kecil? Di antara buku terjemahan yang beredar itu ada Al-Kabair, judulnya dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Nanti akan kalian temukan ada buku terjemahan yang memuat 70 dosa besar dan ada terjemahan yang memuat 76 dosa besar. Sama-sama tertulis di situ penulisnya siapa? Imam Az-Zahabi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, para ulama ketika membicarakan dua buku ini mana yang lebih sah penisbatannya kepada Imam Az-Zahabi, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah taala, beliau menegaskan yang lebih tepat untuk dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi adalah buku dosa-dosa besar yang jumlah dosa besarnya disebutkan 76. Karena kalau pian lihat di dalam buku yang jumlah dosa besarnya hanya 70, akan terdapat di situ hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Berbeda dengan buku yang muatan jumlah dosa besarnya 76. Jadi nanti di terjemahan kalau tidak salah ada tulisan 76 dosa besar. Ada juga nanti dijual buku hanya judulnya dosa-dosa besar. Kemungkinan yang judulnya dosa-dosa besar itu isinya hanya 70. Nah, yang beda dengan yang cetakan 76 dosa besar. Ini yang lebih valid untuk dinisbatkan kepada Imam Az-Zahabi. Kalau ingin beli buku, ulun sarankan buku itu ya, yang bertuliskan 76 dosa besar. Namun apakah 76 ini pembatasan? Tidak ternyata. Imam Az-Zahabi ketika berbicara tentang dosa-dosa besar, beliau menambahkan hadis-hadis, 40-an hadis bahkan, atau lebih dari itu kalau tidak salah, tentang dosa-dosa besar lainnya, atau dibahasakan yang bisa dikategorikan dosa besar. Jadi lebih dari 70 dosa besar itu. Yang penting bagi kita adalah
kenal alamat-alamatnya atau tanda-tandanya. Kalau kita baca ayat, baca hadis, ada tanda dari sekian tanda yang kita sebutkan, yakinilah itu adalah dosa besar. Hati-hati kita, jangan sampai terjerumus padanya. Dan kita ingatkan saudara-saudara kita, jangan sampai terjerumus pada dosa besar tersebut. Baik. Tanda yang pertama dari dosa besar. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Ayyasifallahu ta'ala adz-dzanba bi'annahu kabirun. Allah mensifati dosa itu sebagai sebuah dosa besar. Au yadhkurahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam fil kabair, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam secara teks mengatakan ini adalah dosa besar. Jadi di dalam ayat atau di dalam hadis bisa saja ya secara teksnya langsung dikatakan ini adalah dosa besar gitu. Bisa saja. Dicontohkan di sini Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 2 ini bunyinya wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Jadi anak yatim kita tahu ya, seorang anak yang meninggal siapa? Bapaknya. Kalau manusia dikatakan anak yatim ketika yang meninggal bapaknya. Kalau binatang itu dikatakan yatim yang meninggal apa? Ibunya. Karena yang nyarikan makan untuk hewan itu adalah ibunya. Yang bantu mengurus anak, nyari makan ibunya. Maka kalau hewan meninggal ibunya disebut yatim dia. Kalau manusia, bapaknya lah yang bekerja, bapaknya lah tulang punggung keluarganya. Nah, kalau bapaknya meninggal, anak tersebut belum balik, dia disebut sebagai anak yatim. Nah, anak yatim ini ketika dia sudah bisa mengurus hartanya sendiri, bagi walinya harus menyerahkan harta dia. Walinya yang mengurus anak yatim tersebut kan, ketika bapaknya meninggal dia dapat warisan kan? Warisan itu sementara akan diurus oleh walinya sampai si anak ini bisa mengurus harta, bisa mempergunakan uang dengan benar, bisa memanfaatkan harta benda yang diwariskan oleh bapaknya dengan benar. Nanti kalau sudah dia bisa mengurus, baru diserahkan. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jangan kamu ganti sesuatu yang jelek, janganlah kamu ganti sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek. Maksudnya apa? Ketika kita bisa memanfaatkan harta anak yatim tersebut untuk dikembangkan. Misalnya seorang mengurus anak yatim. Dia pegang harta anak yatim tersebut. Dia tahu cara dan dia tahu bagaimana supaya harta ini berkembang, bertambah banyak, cara yang terbaik, minim resikonya, dia tahu. Tapi ternyata dia malah memilih sesuatu yang berisiko, yang besar kemungkinan ruginya. Dia pilih ini. Dan kalau dia melakukan hal tersebut, maka dikatakan dia memilih sesuatu yang buruk dan meninggalkan sesuatu yang baik. Itu terlarang. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Jadi seorang yang mengurusi harta anak yatim, dia harus memastikan ketika harta tersebut ingin dia perdagangkan, dia harus pastikan perdagangan ini minim sekali risiko dan besar sekali kemungkinan untuk untung. Harus seperti itu untuk orang-orang yang mengurus harta anak yatim. Kemudian wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan mencampur adukan harta anak yatim untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan pribadi. Innahu kana huban kabira. Karena sesungguhnya hal tersebut adalah dosa besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini secara teksnya mengatakan itu adalah dosa besar. Maka kita bisa pastikan jenis-jenis larangan tadi adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian ada contoh juga dari Nabi SAW ketika menegaskan sesuatu itu adalah dosa besar. Kata Rasulullah SAW, al-kabairu
al-isyraku billahi wa uququl walidaini wa qatlun nafsi wal yaminul ghamusu. Dosa-dosa besar itu diantaranya, kata Rasulullah. Rasulullah langsung menyebutkan al-kabairu, dosa-dosa besar itu diantaranya al-isyraku billah, melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik syirik besar maupun syirik kecil, semuanya dosa besar. Walaupun dinamai syirik kecil, ada kata kecilnya, namun dia dikategorikan sebagai dosa besar. Al-isyraku billah, selama dia dikategorikan syirik, maka bisa dipastikan dia adalah dosa besar. Hanya saja syirik ada dua. Syirik besar itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam, putus hubungan pernikahannya, putus hubungan nasabnya. Tidak ada lagi hubungan antara suami dengan istri, tidak ada lagi hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak. Kalau salah satunya melakukan syirik besar, putus hubungannya. Kalau dia paksa melanjutkan hubungan suami istri, maka terhitung apa? Zina. Terhitung zina. Ngeri kalau seseorang dikatakan terjerumus ke dalam dosa besar. Dan tidak ada lagi waris mewarisi. Suami tidak bisa mewarisi istri, istri tidak bisa mewarisi suami, anak tidak bisa mewarisi orang tuanya tidak bisa mewarisi anaknya. Kalau salah satu darinya terjerumus dalam syirik besar. Beda dengan syirik kecil, masih sebagai seorang muslim, hanya saja dia dianggap melakukan sebuah dosa besar. Al-isyraku billah, kata Rasulullah. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Apa saja yang nanti terkategorikan sebagai durhaka kepada kedua orang tua, maka masuk dosa besar. Bisa dengan perkataan, bahkan bisa dengan niat. Ketika niatnya kuat, sebagaimana seorang niat ingin membatalkan puasa dengan dia berjalan ke warung misalkan. Ternyata warung tersebut tutup. Kalau sekiranya warung itu buka, dia akan makan, maka batal puasanya. Begitu juga dengan niat. Niat dia ingin melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut adalah bagian dari durhaka kepada kedua orang tua. Sekiranya dia bisa melakukannya, akan dia lakukan dengan niat tadi, dia dikatakan telah durhaka kepada kedua orang tuanya. Dia melakukan dosa besar. Wa qatlun nafsi, dan membunuh jiwa tanpa hak tentunya. Kemudian wal yaminul ghamus, dan sumpah yang menjerumuskan, atau dibahasakan oleh para ulama dengan sumpah palsu. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak melakukan ini, padahal dia melakukannya. Itu dosa besar. Ringan saja, hanya ucapan 1-2 kata saja. Demi Allah, dia yang melakukannya, padahal dia tidak melakukannya. Itu dosa besar. Sumpah yang menjerumuskan orang lain ke dalam suatu perkara. Al-yaminul ghamus. Dan Nabi ketika mengatakan al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus, ini menunjukkan larangan-larangan, perkara-perkara tadi masuk kategori dosa besar. Jadi ciri yang pertama apa? Disebutkan ini adalah dosa besar gitu. Kemudian ciri yang kedua, ketika disebutkan bahwa dosa tersebut bisa membinasakan. Atau ketika disebut dosa tersebut adalah dosa yang paling besar. Dengan bahasa Arabnya a'zamuz dzunub. A'zam dari kata azim. Azim, kalau isim tafdilnya a'zam. A'zamuz dzunub, dosa paling besar. Contoh sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu disebutkan satu persatu oleh Rasulullah SAW. Maka 7 perkara yang disebutkan tadi masuk kategori dosa besar. Karena dia disifati dengan membinasakan. Kemudian ada pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ayyu dzambi a'zamu indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Ini pertanyaannya kepada Rasulullah.
Lalu dijawab oleh Rasulullah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah lah yang menciptakanmu. Nah, ketika ditanya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Lalu dijawab dengan sesuatu, maka sesuatu itu atau jawaban itu adalah dosa besar. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ketika sebuah dosa disifati dengan zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalau kita cari definisi zalim, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inna syirka la zulmun azim. Itu kesyirikan adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang paling besar perkaranya. Jadi peribadatan harusnya diletakkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, dia letakkan kepada makhluk, maka kesyirikan itu dibahasakan dengan zulmun azim. Kemudian ciri yang keempat, ketika suatu perkara disifati dengan Allah marah terhadap pelakunya atau Allah murka terhadap pelakunya. Dalam bahasa Arab ya, marah dengan murka itu beda. Yaghdabu dengan yaskhatu. Siapa yang ingin menebak? Marah dengan murka. Kalau dalam bahasa Indonesia beda atau sama marah dengan murka itu? Beda ya, tulisannya sudah pasti beda. Maknanya apa? Marah. Mana yang lebih antara marah dengan murka ini? Murka. Gitu ya? Padahal ya dalam bahasa Arab, tingkatan marah itu awalnya adalah as-sukhtu. Marah itu bertingkat-tingkat. Tingkat pertamanya as-sukhtu, murka. Tingkat pertama dari marah itu murka dulu. Dalam bahasa Arab, murka itu bisa dari orang yang lebih besar kepada orang yang kecil. Kemudian sebentar, takutnya kebalik. Ya. Nah, betul ya, yang pertama tadi murka itu tingkatan pertama dari marah dalam bahasa Arab. Kemudian ada tingkatan-tingkatan berikutnya untuk marah. Jadi marah itu punya beberapa tingkatan. Tingkatan pertamanya murka. Kemudian marah itu bisa terjadi dari orang kecil kepada orang besar dan dari orang yang besar kepada orang yang kecil. Dari orang anak kecil kepada orang dewasa kepada anak kecil, itu bisa dibahasakan dengan marah. Anak marah kepada bapak, bapak marah kepada anak. Oke? Adapun murka itu tidak terjadi kecuali dari yang besar kepada yang kecil. Ayahnya murka kepada anaknya, dan tidak ada bahasa anak murka kepada ayahnya. Itu perbedaan antara murka dengan marah dalam bahasa Arab. Nggak tahu bahasa Indonesia, ulun belum buka kamus ya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau ada teks nanti terjemahannya pengen baca Allah murka kepada perbuatan ini, berarti itu dosa besar. Atau ada teks ayat atau teks hadis Allah marah terhadap pelaku perbuatan ini, maka yakinilah itu dosa besar. Contohnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 93 ini
Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahanam, dia kekal selamanya di dalam neraka itu. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah marah kepadanya. Jadi membunuh seorang mukmin dengan sengaja itu Allah marah kepada pelakunya. Berarti membunuh seorang mukmin dengan sengaja masuk kategori dosa besar. Maka di sini ada bahasa balasannya adalah neraka jahanam, kekal abadi, kekal dia ya. Khalidan fiha, kekal dia di dalam neraka tersebut. Kafirkah orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja? Dan yang kita tahu ya, setiap mukmin, setiap muslim yang masuk ke neraka, akhirnya nanti dia akan masuk ke surga setelah semua dosanya habis di neraka tadi. Kan seperti itu. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang di dalam teks ayat ini, ingat An-Nisa ayat 93. Dan ini dalil orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, kelompok yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dalam pandangan Khawarij, pelaku dosa besar itu keluar dari Islam. Dalilnya apa? Ini membunuh orang beriman dengan sengaja, balasannya jahannam khalidan. Khalidan artinya apa? Kekal di neraka. Dan tidak ada yang kekal di neraka kecuali orang kafir. Gimana jawabannya? Ayo, ulama Maftah. Mana ulama Maftah? Silakan dijawab. Apa jawabannya? Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Apa perlu dijadikan PR? Besok pagi harus dijawab. Kalau nggak jawab, denda. Jawabannya sudah lama dijawab oleh para ulama. Khalidan di situ maksudnya adalah dia bukan berarti kekal, tapi dia dihukum di neraka dengan hukuman yang sangat lama. Karena saking lamanya hampir saja dikatakan kekal di neraka. Sangat lama dihukumnya. Tapi tetap dia masuk surga. Dalilnya apa? Ayo. Dalilnya ulun kasih bocoran di Al-Quran surah Al-Hujurat. Silahkan dicari ya. Di situ dikisahkan apabila ada dua kelompok kaum mukminin saling berperang, maka islahlah mereka dan dibahasakan akhawaikum, di antara dua saudara. Jadi masih dikategorikan dia saling berperang. Saling berperang artinya apa? Saling membunuh. Tapi masih disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang beriman. Masih disifati oleh Allah sebagai seorang yang beriman. Kalau kafir gak mungkin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Cari di Al-Quran surah Al-Hujurat. Silakan ulama Maftah diingat ya, Al-Quran surah Al-Hujurat itu jawaban untuk syubhat orang Khawarij yang berdalil dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Kita lanjut, ciri yang kelima ya, ciri yang kelima dari 35 ciri. Disebutkan Allah akan memerangi pelakunya. Dia kalau melakukan sebuah perbuatan ini, Allah akan perangi dia, gitu. Berarti yang dia lakukan adalah dosa besar. Ini contohnya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. 278, 279 Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkanlah segala yang tersisa dari perbuatan riba kalau kalian benar-benar beriman.
Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Tunggu saja ya. Akan dikumandangkan perang dari Allah dan Rasulnya kepada kamu yang tidak mau meninggalkan riba. Jadi riba masuk kategori dosa apa? Dosa besar, karena akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 5 dari sekian banyak ciri atau tanda sesuatu itu dikatakan sebagai dosa besar. Kita masuki ke permasalahan berikutnya. Permasalahan berikutnya, kewajiban mengenal dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya kita belajar untuk tahu mana dosa besar, mana bukan dosa besar adalah Al-Quran surah Al-Imran ayat 187. Al-Quran surah Al-Imran ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari orang-orang yang Allah berikan kepada mereka Alkitab. Siapa saja umat yang diberikan oleh Allah Alkitab? Hah? Kitab tuh yang kitab dari langit ada berapa? Apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat kepada siapa? Umatnya Nabi Musa. Kalau Zabur, kalau Injil, Nabi Isa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka Alkitab. La tubayyinunnahu linnas. Kamu akan menjelaskan muatan dari kitab yang Allah berikan. Wala taktumunahu, dan kamu tidak akan menutup-nutupi isinya. Fanabadhuhu wara'a dhuhurihim. Apa yang mereka lakukan terhadap janji tersebut? Mereka lempar ke belakang punggung mereka. Artinya mereka tidak melaksanakan janji tadi. Washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan mereka memperjualbelikan muatan kitab tersebut dengan harga yang sangat murah, dan sungguh jelek jual beli yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka lebih memilih kepentingan dunia daripada menjelaskan apa adanya isi Alkitab tersebut. Lebih memilih. Ya, lebih memilih. Di sini Allah menunjukkan Allah sangat tidak suka dengan mereka ya. Bi'sa ma yashtarun, sungguh buruk jual beli yang mereka lakukan. Mereka lebih memilih dunia daripada menjalankan perintah dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu isi Al-Qur'an, lalu kita tidak jelaskan, masuk ke sini kita. Masuk ke sini. Masya Allah. Isya ya. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya. Urgensi mengetahui dosa besar. Urgensi mengetahui dosa besar. Adapun ayat tadi ya, sisi pendalilannya, Allah benci kepada orang yang tidak menjelaskan apa yang seharusnya dia jelaskan. Siapa saja di antara kita yang tahu kebenaran ada di dalam Al-Quran, kebenaran itu harus disampaikan, lalu kita tidak sampaikan, dan kita sadar bahwa orang tersebut sangat memerlukan kebenaran tersebut, lalu kita tidak sampaikan, masuk kategori orang-orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia ingkari janjinya. Urgensi mengenal dosa besar dan bisa membedakannya, penting bagi kita untuk membedakan antara dosa besar dan dosa kecil ya. Yang pertama, Allah berjanji bagi siapa saja yang mau menjauhi dosa besar, akan Allah hapus dosa-dosa kecilnya. Siapa saja yang mau menjauhi dosa-dosa besar, Allah janjikan dihapus dosa-dosa kecilnya. Kemudian, orang yang melakukan amal saleh apa saja yang dia lakukan, amal saleh itu bisa menghapus dosa kecil yang dia lakukan. Namun, tidak bisa menghapus dosa besar. Dosa besar akan terus tercatat. Dosa kecil pun demikian, terus tercatat. Tidak ada dosa kecil yang dihapus dari catatan. Tapi akibat dari dosa kecil itu bisa dihapus. Adapun dosa besar harus taubat terlebih dahulu, baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu diketahui bersama, mayoritas ulama menolak persaksian pelaku dosa besar. Kalau dia bersaksi dalam suatu permasalahan, persaksiannya tidak diterima, ya, pelaku dosa besar ini, dan diperselisihkan terhadap pelaku yang sudah bertobat. Tapi yang jelas, selama dia dikategorikan sebagai pelaku dosa besar, persaksiannya tidak diterima. Kata-katanya dianggap dusta. Sederhananya seperti itu. Kata-katanya dianggap dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara urgensinya adalah menyebutkan ciri khas orang yang beriman, dia berusaha semaksimal mungkin menjauhi dosa besar. Ciri khas utama di antara sekian banyak ciri khas orang beriman adalah menjauhi dosa besar.
Dan tidak mungkin kita bisa menjauhi dosa besar kalau kita tidak mempelajari apa saja sih dosa besar tersebut. Kemudian permasalahan berikutnya, ya. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya amal saleh, ya, orang yang menjauhi dosa besar, ya, beberapa dalil yang menunjukkan orang yang melakukan dosa besar akan dihapus, orang yang meninggalkan dosa besar akan dihapus dosa-dosa kecilnya. Kita akan bacakan beberapa dalil yang membuktikan selama orang tersebut menjauhi dosa besar, dosa kecilnya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, nukaffir ankum sayyi'atikum, akan kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian. An-Nisa ayat 31. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini merupakan kabar gembira bagi kita yang Allah mudahkan dan kita terlalu berharap agar diselamatkan dari berbagai dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ira." Salat 5 waktu. Kemudian salat Jumat ke salat Jumat berikutnya. Kemudian satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun, penghapus dosa kecil. Ma bainahunna, yang terjadi di antara mereka tadi. Jadi di antara salat 5 waktu, mungkin ada kita terjerumus dalam dosa kecil. Atau dalam satu pekan antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Jadi dahulu itu bahasa seminggu itu bukan seminggu, tapi satu Jumat. Berapa lawas liburannya? Sejumat, bahasanya gitu. Safar berapa lama? Insya Allah 2 Jumat. Maksudnya 2 Jumat apa? 2 pekan. Bukan pakai minggu, tapi pakai Jumat. Satu Jumat ke Jumat berikutnya. Dan satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jadi kalau ada dosa ya dalam satu tahun nih, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya ada dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba, selama hamba tersebut mengusahakan Ramadan ini dia berpuasa sepenuhnya, kecuali kalau ada uzur. Kemudian Ramadan berikutnya dia berpuasa sepenuhnya kecuali kalau ada uzur. Maka dosa-dosa kecil antara Ramadan yang satu ini ke Ramadan yang berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu syarat, menjauhi dosa besar. Dengan satu syarat, menjauhi dosa besar. Kemudian kabar baik berikutnya dengan sebuah hadis hasan dari Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a." Tidak ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Kemudian tidak melakukan kesyirikan. Kemudian wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat 5 waktu. Wa yu'ti zakah, kalau dia termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, dia bayar zakat. Wa yasumu Ramadan, kemudian dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Wa yajtanibul kaba'ira, dan dia menjauhi dosa besar. 5 syaratnya ya. Tidak melakukan kesyirikan, melakukan salat, menunaikan zakat kalau dia memang wajib membayar zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjauhi dosa besar. Illa dakhalal jannah, melainkan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Ini diantara berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan derajat hadisnya dinilai hasan. Hasan layak dijadikan sebagai dalil. Kemudian permasalahan berikutnya,
amal soleh yang dilakukan oleh hamba, nanti akan ada banyak hadis ya, yang bunyinya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, kan banyak itu, hadis semacam itu. Itu hanya mengampuni dosa-dosa kecil saja, bukan dosa besar. Masalah. Contohnya, mayuqim lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang melakukan qiyam, melakukan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanannya dan karena dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil saja, bukan dosa besar. Kemudian man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dia beriman, Allah memerintahkan bahwa ini puasa wajib dia lakukan, dan dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil saja. Kemudian ini kita kalau sholat jahriyah ya, sholat jahriyah, sholat subuh, kemudian sholat kalau Jumat ya, waktu Jumat, atau sholat Idul Fitri, Idul Adha di siang harinya, kemudian sholat jahriyah lainnya ketika sholat maghrib, isya. Ini hadis ini berlaku. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Jika imam mengucapkan amin, waladdallin, lalu kata imam amin, lalu kita beramin juga bersama dengan imam, fa innahu, maka sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, barang siapa yang pas kebetulan aminnya bareng dengan aminnya malaikat. Maksudnya apa? Dia bareng sesuai dengan amin yang seharusnya, di waktu yang seharusnya, mulainya dan akhirnya. Jangan amin panjang ya, sorangan, orang sudah selesai aminnya. Ini enggak wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah. Tidak pas, tidak bareng aminnya dia dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mengucap amin saja luar biasa. Diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya dosa-dosa kecil saja tapi ya. Nah, kemudian di sini ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kalau dia melakukan apa yang ada dalam hadis ini. Man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yarfus, dia tidak melakukan ucapan-ucapan yang membangkitkan syahwat, walam yafsuk, dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka balasannya adalah dia akan kembali kepada kondisi dia seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya. Orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, ada dosa nggak pada dia? Nggak ada dosa sama sekali, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, di sini ada sebagian ulama yang mengatakan ini satu-satunya amal soleh yang sekiranya dia lakukan lalu diterima ibadahnya, ibadah hajinya ini, dosa besarnya juga diampuni. Sebagian ulama. Nah, sebagian lain mengatakan tidak, ini dosa kecil saja. Apa sisi pendalilannya? Buktinya pahala dia, kan dia baru lahir nih, pahala dia tetap tertulis. Lah, kalau pahala saja masih bisa tertulis, dosa besar juga masih bisa saja tertulis. Jadi yang diampuni juga hanya dosa kecil saja. Nah, itu alasan ulama yang mengatakan diampuninya hanya dosa kecil saja, walaupun haji mabrur. Tapi ya kita berharap ya kan, berbaik sangka kepada Allah, diampuni beserta dosa besarnya juga gitu. Namun ya perlu dicatat ya, seperti sholat tadi ya, sholat 5 waktu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, tentunya sholat 5 waktu yang disertai dengan apa? Kekhusyuan. Sholat 5 waktu yang disertai dengan kekhusyuan. Gak apa-apa kita tunda sedikit ya waktu isyanya ya. Kemudian permasalahan berikutnya, wajib berhati-hati dari semua jenis dosa. Wajib berhati-hati dari semua jenis dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Di antara dalilnya Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi." Dan ketika Allah letakkan kitab, catatan amal, maka kalian akan melihat al-mujrimin, para pendosa, musyfiqin, sangat takut. Nah, para pendosa nanti di akhirat ketika melihat catatan amal dia akan merasa ketakutan. Dan dia akan mengatakan, wa yaqulun ya wailatana, duhai celaka kita. Ma li hadzal kitab, ada apa dengan kitab ini? Luar biasa, mengerikan kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak menyisakan sedikit pun dosa kecil dan tidak menyisakan sedikit pun dosa besar yang dilakukan oleh hamba, illa ahsaha, melainkan dicatat di situ. Catatannya tidak dihapus. Hamba tersebut bisa saja bertaubat dari dosa kecilnya, bisa saja diampuni dosa kecilnya, bisa saja bertaubat dari dosa besarnya, bahkan diampuni dosa besarnya, tapi catatannya tetap ada. Di dunia kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa karena manusia nggak tahu dosa yang dilakukan. Tapi kelak catatannya ada gitu. Catatannya ada. Dan ini yang seharusnya menjadikan kita berhati-hati. Dosa besarkah itu, dosa kecilkah itu? Harus berhati-hati. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka mendapatkan apa yang pernah mereka lakukan di dunia di hadapan mereka. Artinya mereka tidak bisa mengelak, tidak bisa cari-cari alasan untuk ngeles dari dosa yang dia lakukan, tidak bisa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah," kata Rasulullah, "iyyaki wa muhaqqaratil a'mal." Hati-hatilah engkau dari dosa-dosa kecil. Hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah diingatkan, Ummul Mukminin diingatkan oleh Rasulullah, apalagi kita, Ummul Mukminin yang hatinya tentu lebih taat kepada Allah, lebih ikhlas dalam beribadah, diingatkan oleh Rasulullah terhadap dosa-dosa kecil. Apalagi kita, harus berhati-hati. Sebagai tanda kita seorang beriman, harus berhati-hati dari semua dosa, tidak peduli dosa besar maupun dosa kecil. Dan perlu diingat, ada sebagian ulama yang berpendapat tidak ada yang namanya dosa kecil. Tidak ada. Semua dosa, dosa besar. Dia dikatakan kecil karena ketika dibandingkan dengan dosa yang lebih besar dari dia. Nah, dia dikatakan dosa kecil. Seperti syirik tadi. Syirik itu syirik besar, syirik kecil. Tapi dua-duanya apa? Dosa besar. Dua-duanya dosa besar. Hanya saja syirik besar itu bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak. Tapi kalau ditanya dosa besar atau tidak, dua-duanya dosa besar, walaupun dinamai dengan kata kecil. Jadi sebagian ulama mengatakan tidak ada yang namanya dosa kecil. Ada dosa kecil itu hanya ketika dia dibandingkan dengan apa? Dengan dosa besar itu. Dan apa yang kecil kalau dibandingkan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih kita nikmat yang sangat banyak. Sangat banyak nikmat itu. Lalu kita maksiati Allah itu. Kita saja kalau udah ngasih orang banyak, lalu orang tersebut melakukan kesalahan kepada kita, hampir saja kita selain marah ya kita nggak bakal ngasih lagi orang itu kan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya jauh lebih banyak daripada pemberian kita kepada makhluk lainnya, kepada sesama manusia? Tidak ada, kata sebagian ulama, yang namanya dosa kecil. Tidak ada. Itu menurut sebagian ulama ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan ada yang namanya dosa besar, ada yang namanya dosa kecil. Tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kemudian ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi." Sesungguhnya seorang mukmin, ini ciri khas orang beriman ya. Yara dzunubahu, dia melihat dosa-dosa yang pernah dia lakukan seperti dia duduk di bawah gunung. Ada gunung besar di atas dia, sedang melayang gunung itu di atas dia. Itu dosa-dosa dia, dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Yakhafu ay yaqa'a alaihi, dia takut sekali kalau gunung tersebut menimpa dia. Begitu seorang mukmin memandang dosa yang pernah dia lakukan. Tidak peduli dosa besar ataupun dosa kecil. Seorang beriman harus seperti itu. Dan betapa mengerikannya kalau ternyata sedang melakukan sebuah dosa lalu dicabut nyawa. Sedang melakukan sebuah dosa lalu dicabut nyawa kita. Bukan hanya keluarga kita yang malu ketika diperhatikan orang, ternyata meninggalnya sedang melakukan dosa. Ada nggak yang akan membela? Enggak apa-apa, itu dosa kecil aja. Dia mati melakukan dosa kecil. Nggak akan ada yang membela seperti itu. Yang ada hanya malu. Walaupun itu sebatas dosa kecil. Contoh dosa kecil. Tapi dosa kecil ingat ya, bertingkat-tingkat juga nilai dosanya ya. Bukan berarti dosa kecil itu kecil dosanya gitu ya. Bukan. Perlu pengen ingat. Sebagian ulama ya, dari kalangan Hanafiyah maupun dari kalangan Hambali, di antaranya Abu Ya'la, Al-Qadi Abu Ya'la, menganggap orang yang meninggalkan salat witir yalhaquhu ismun yasir. Orang yang tidak salat witir, dia dapat dosa tapi sedikit sekali. Apa hukum salat witir? Sunnah, sepakat kita sunnah. Tapi apa kata ulama dari kalangan Hanafi dan sebagian ulama Hambali? Yalhaquhu ismun yasir, dapat dosa sedikit ketika dia meninggalkan apa? Salat witir itu. Ngeri pandangan sebagian ulama ini, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir, mau di safarnya maupun di apalagi mukimnya, nggak meninggalkan sholat witir. Itu sebagai sebuah perbuatan saja. Nah ini orang yang beriman sepantasnya, selayaknya dia tidak meremehkan dosa apa saja yang dia lakukan. Dan ciri khas pendosa, kata Rasulullah, wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin mara ala anfihi. Sedangkan pendosa itu dia akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya. Bagaimana kita mengibas lalat lewat saja seperti itu saja? Tidak dipedulikan sama sekali, dan itu ciri khas pendosa. Jadi kita bisa menilai diri kita. Kita ini pendosa atau seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini takut terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, seolah-olah dosa itu sebuah gunung besar yang bisa saja tiba-tiba menimpa kita, atau kita menganggap dosa kecil itu seperti lalat lewat. Kebetulan ada yang kinclong lewat. Tidak apa-apa, dosa kecil, nanti saya sholat duhur ya kan. Yuk tatap. Kan pandangan pertama, tahannya matanya. Masya Allah. Nonton sinetron. Bungas artisnya. Tidak apa-apa, dosa kecil. Luar biasa. Kalau seperti itu kejadiannya, kenyataannya, bahkan tidak ada istighfar setelah itu. Kalaupun istighfar, astagfirullah, begayaan aja istighfarnya. Maka itu ciri khas fajir, pelaku dosa. Kalau fajir, layak nggak disebut penghuni surga? Enggak. Kalau sudah dikasih ciri khasnya fajir, besar kemungkinan dia akan terjerumus ke dosa-dosa berikutnya sampai akhirnya dia diseret oleh iblis melakukan dosa besar. Dan bahkan mungkin puncaknya dia melakukan kesyirikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan seluruh dosa itu, baik besar maupun kecil, baridu syirki, penghantar kepada apa? Kesyirikan. Jangan kita buka sedikit pun pintu menuju kesyirikan.
Dan salah satu bentuk kita menutup seluruh pintu kesyirikan dari diri kita, menutup seluruh pintu dosa. Kalaupun terjerumus, ciri khas orang beriman, dia segera beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, oh ini membuka pintu kesyirikan ini saya. Walaupun dosanya kecil. Karena yang namanya iblis, dia giring dia sibukkan dengan yang mubah dulu. Sibuk dengan yang mubah, akhirnya meninggalkan yang sunnah. Nanti sibuk kepada perkara makruh. Makruh sih. Kan ada kaidah al-karahah dalilul ibahah. Makruhnya sesuatu itu dalil bahwa sesuatu itu boleh dilakukan. Makruh kada apa-apa. Akhirnya disentil-sentil sedikit oleh iblis, akhirnya jatuh kepada haram sesekali, dalam setahun. Akhirnya terus digiring, terjerumuslah dia dalam perkara haram. Kada apa-apa, kau aja bertaubat kena. Terus lanjut, akhirnya jatuhlah dia dalam kesyirikan. Iblis tidak akan pernah berhenti. Dia akan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Karena dia sudah minta ya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, berikan aku kesempatan sampai hari kebangkitan. Mau ngajak-ngajak orang-orang untuk menghuni neraka. Maka tidak heran kalau ada sebagian ulama mengatakan apa? Dosa itu adalah, apapun dosanya itu menghantar kepada kesyirikan. Pintu menuju kesyirikan. Kalau benar kita ahli tauhid, jangan biarkan sedikit pun dosa menghampiri kita. Tidak peduli dosa besar maupun dosa kecil. Allah Ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ulun mohon maaf. Ada tanya jawab? Silahkan kalau memang ada yang perlu dipertanyakan. Banyak permasalahan yang belum diangkat ya. Ya, mau tanya Ustadz. Nah, silakan. Masalah anak yatim tadi. Okay. Artinya kalau sudah yatim, hartanya tadi dikelola oleh wali. Okay. Wali yang di sini ini siapa saja Ustadz yang mengelola harta anak yatim tadi? Nah, kedua, dampak daripada dosa itu apakah berdampak kepada hitamnya wajah? Kan ada yang mengatakan, wah ini banyak dosa ini, dosa besar nih. Wajahnya berubah jadi hitam. Mungkin itu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, siapa yang berhak jadi wali anak yatim ya? Yang paling berhak adalah orang yang paling bisa mengurus harta. Orang yang paling bisa mengurus harta, orang yang paling amanah. Rasulullah SAW pernah mengingatkan salah satu sahabatnya dengan mengatakan, wahai fulan, jangan engkau urus harta anak yatim. Dilarang oleh Rasulullah. Karena Rasulullah melihat fulan ini, ya, tidak disebutkan, lemah dalam mengurus harta. Dia tidak tahan melihat orang berkebutuhan, melihat orang kesusahan, melainkan dia akan beri. Dia tidak tahan. Kalau ibarat bahasa kita tuh, nang dimuntung aja dimuntahkannya untuk membantu orang lain. Jadi yang berhak mengurus harta anak yatim adalah orang yang paling amanah dalam mengurus harta dan paling tahu bagaimana cara mengembangkan harta tersebut. Kalau tidak, jangan. Mundur saja mengurus harta anak yatim. Atau taruh di tempat yang aman harta tersebut. Kalau mau mengurus anak yatim, urus anak yatimnya saja, hartanya jangan diurus. Jangan diurus dalam artian hartanya diamankan. Atau cari orang yang bisa mengelola. Ya, cari orang yang bisa mengelola, seperti itu. Kemudian dampak dari sebuah dosa bisa menghitamkan wajah. Yang pasti dosa itu menghitamkan hati. Dosa, sekali dosa satu titik hitam, sekali dosa satu titik hitam.
yang mengakibatkan hati tersebut gelap, tidak bisa menilai mana baik, mana buruk. Dan kita bisa lihat ini, setampan apapun dia, nggak ada hitam sekalipun di wajahnya, nggak ada hitam di wajahnya, sangat tampan dia, orang putih memang, ya kan, nggak ada hitam di wajahnya, tapi dia pendosa. Maka perhatikan saja pendapat-pendapatnya, pemikiran-pemikirannya akan jauh sekali dari yang namanya masuk akal. Karena hatinya hitam, sulit membedakan kebenaran dan keburukan. Beda dengan orang yang kulitnya sensitif, ya kan, sedikit berjemur langsung berubah jadi hitam, yang nggak bisa divonis dia pendosa. Begitu juga dengan yang jidatnya hitam. Ada yang sensitif jidatnya, tidak peduli laki-laki maupun perempuan. Dia sedikit saja bersujud di tempat yang agak kasar, jidatnya jadi hitam. Namun yang paling afdol adalah apa yang diwasiatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. La tushinu wujuhakum, jangan kalian perjelek wajah kalian. Usahakan kalau kita tahu wajah kita ini sensitif, jangan berjemur, ya. Jangan berjemur, tutup, dijaga, dirawat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah. Wajah ganteng-ganteng pian ini sebertaan, dirawat, ya, dibersihkan. Sudah payu juga sikannya, menambah kada mungkin juga, biar aja berhirangnya. Jangan seperti itu. Di rumah tuh ya menerima, kamu menolak, kada ada pilihan, harus menerima kan, biar aja. Jangan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, la tushinu wujuhakum, jangan perjelek wajah kalian. Ya kalau sudah diberikan mungkin untuk kita rawat sebaik-baiknya wajah kita itu. Jadi standar pendosa itu wajahnya hitam apa macamnya tidak bisa ya. Cuman ada satu catatan. Orang jujur itu akan dikenal oleh orang jujur lainnya, mudah dikenal. Dari wajahnya bisa. Di zaman Rasulullah SAW, orang yang namanya pedagang itu kan biasa ketemu pembeli jujur, pembeli yang pengaramput, penjual yang jujur, penjual yang pendusta. Biasa, sering ketemu wajahnya. Seperti itu juga tukang emas. Jauh dia melihat, oh itu emas imitasi, oh itu emas asli, oh itu sekian karat, oh itu sekian. Karena seringnya bertemu, ya kan. Kemudian orang-orang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka mengatakan apa? Wajhul amin, ini wajah orang jujur. Setampan apapun dia, ya kan, kalau memang Allah takdirkan kita bisa menilai ini orang pendusta karena pengalaman didustai sangat banyak dan wajah-wajahnya tahu ini pendusta, ini kada muha-muhanya hafal, ya kan, ini muha-muha pengaramput, itu ada terjadi, ya ada terjadi. Tapi jangan terlalu mudah untuk memvonis, ya. Aku nih sudah pengalaman dikaramputi orang, aku tahu pengaramput lon kada. Jangan terlalu mudah juga, ya kan. Tapi ada pernyataan seperti itu dan itu memungkinkan terjadi, ya. Memungkinkan dilihat dari wajahnya. Walaupun dia tampan, walaupun dia Masya Allah. Nah, jadi tidak bisa dijadikan standar, ya. Standar. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan atau lanjut lagi? Nah, silakan. Pinjaman bank belum bisa melunasi. Nggih, Masya Allah ya. Banyak fatwa ustadz-ustadz kita ya sudah ya terkait masalah ini ya. Jangan dibayar. Ya, jangan dibayar ribanya, bayar saja pokoknya. Ketika kita tidak bisa, mereka menuntut, mereka nggak akan bisa menuntut. Banyak kejadian berhasil ya. Mereka nggak mau bayar, datang bank nagih, Bang Toyib nagih ya kan, tagih sama bank ini. Tidak bisa saya tidak bayar, mau tangkap aja nggak apa, nggak ada yang bisa saya buat bayar gitu kan. Dan kalau bisa bersama tim ahli dalam masalah itu. Sebagian asatidzah ada yang mengatakan berhasil semacam itu. Dia hanya bayar pokoknya saja yang jadi hutang dia. Itu saja.
Dan kaum muslimin harus ta'awun ya. Harus berta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong. Kalau memungkinkan Maftah ini buka ya. Buka rekening khusus, kumpulkan harta kaum muslimin, wakaf harta, wakaf uang yang bertahan gitu. Uangnya hanya untuk membantu membayar, nanti dia bayar melunasi, sangat bagus sekali ya. Harus saling tolong menolong kaum muslimin dalam masalah ini, membantu saudara kita agar selamat dari apa? Jeratan riba. Ya. Tanya kepada ustadz yang lebih ahli dalam masalah ini. Ulun hanya mengikuti apa yang mereka fatwakan. Nah, barakallahu fikum. Semangat banget masih diangkat kan, enggak ada yang menolak. Terkait ini Ustaz, gibah masuk kategori dosa besar atau kecil? Masya Allah ya. Gibah ini paling ringan ya kan? Gibah ini paling ringan. Ghibah ini masuk kategori dosa besar. Masuk kategori dosa besar. Dan ngerinya ghibah ini itu dibahasakan oleh Rasulullah SAW seperti makan apa? Makan bangkai. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Ghibah ini ya, kalau kita sebutkan fakta, tahulah pian fulan tuh gawiannya kayak ini. Itu sesuai fakta. Dia sebutkan. Itu ghibah. Tapi kalau dia sebutkan tidak sesuai fakta, ghibah plus dusta. Dosa besar plus dosa lainnya lagi. Dan harus dijauhi. Harus bertaubat. Ngeri dosa ghibah ini. Dosa besar ya, haram dilakukan. Harus kita sibukkan diri kita kalau terlanjur menggibahi, kalau mungkin untuk minta ridho. Oi kawan ding sanak kayak itu kan. Terlanjur tadi menggibah pian, tolong ridhoilah. Ayah ya. Alhamdulillah kalau memungkinkan. Ya. Siapa saja yang pernah kita gibahi, kalau memungkinkan telepon, ulun minta maaf, ulun pernah menggibah pian, sudah. Jangan dijelaskan yang lawan siapanya, nanti mengakibatkan apa? Permusuhan. Kalau kita sanggup dan dia mau, bagus. Kalau tidak, ya sudah, banyak doakan kebaikan, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya minta ampun kepada Allah, ada kemungkinan diampuni, ada kemungkinan tidak diampuni. Ya. Dan harus dijauhi ghibah. Enggak boleh ada ghibah di antara kita. Nah, barakallahu fikum. Sudah ya? Ibu-ibu nggak ada pertanyaan kan? Bolehlah. Asih. Tinggi. Assalamualaikum. Oh, inggih. Bismillah. Yang nggak sempat ditanyakan beberapa pekan lalu, apakah orang awam yang mengikuti bid'ah tersebut karena taklid kepada ulama yang menyesatkan, yang masih membolehkan itu mendapatkan uzur? Sedangkan ada satu kaidah, tidak ada dosa bagi orang yang belum tahu. Maksudnya yang uzur bin jahal itu masih berlaku pada zaman sekarang ini maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau, dalam syarahnya ya terhadap kitab Al-Usul min Ilmil Usul, beliau punya buku tentang usul fikih, ada Al-Usul min Ilmil Usul, lalu beliau kasih penjelasan. Beliau membagi orang itu kepada dua ya, orang jahil itu ada dua. Jahil yang diberi uzur, jahil yang enggak diberi uzur. Jahil yang diberi uzur ini adalah jahil yang dalam kondisi dia tidak mungkin belajar, atau dia dalam kondisi sedang belajar dan dia belum tahu, dia sedang belajar, sekiranya dia tahu dia tidak akan lakukan. Ini jahil yang diberi uzur. Jahil yang diberi uzur. Ada jahil yang tidak diberi uzur. Dia nggak pernah mau belajar, tidak juga meluangkan waktu untuk belajar. Ini jahil yang tidak diberi uzur sama sekali. Dia tahu ada ustadz, dia tahu ada pengajian, dia tahu pengajiannya ilmiah, dia tahu dalil-dalilnya Al-Quran, hadis.
tapi dia tidak mau mengikutinya, dia tidak diberi uzur. Adapun orang yang taklid mengikuti ulama, itu kembali kepada hatinya. Dia meyakini itulah kebenaran, inilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya ditanggung muftinya. Dosanya ditanggung yang berfatwa. Sedangkan dia sudah menjalankan kewajiban dia yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli. Dia yakini orang tersebut ahli. Dia udah tanya. Ternyata jawabannya sesuai dengan hawa nafsu si pemberi jawaban. Maka dia dianggap sudah menjalankan perintah Allah, yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia dianggap menjalankan perintah Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah dapat pahala dengan pertanyaannya tadi. Sedangkan muftinya dapat dosa, dia tanggung dosanya. Dan ulun juga ingatkan pada diri ulun, pada pian semuanya, hati-hati memberikan jawaban dalam urusan agama. Apalagi ada teman kita punya masalah dalam urusan, dan itu berhubungan dengan urusan agama, jangan sembarangan kita jawab. Jangan sembarangan kita analogikan permasalahan dia sama dengan permasalahan fulan, lalu jawaban ustadz itu begini. Jangan sembarangan. Karena mungkin saja ada satu poin, ada satu permasalahan yang itu sebenarnya berbeda jauh harusnya jawabannya. Hati-hati benar. Jadi tolong diarahkan teman kita yang bermasalah ini, tanya kepada ustadz yang benar-benar ahlinya. Jangan kita nekat ya, jangan sama sekali. Kalau dia salah ambil tindakan, kita tanggung dosanya karena kita nekat memberikan jawaban kepada dia. Kita beri masukan, tanya kepada Ustadz Fulan. Kalau Ustadz ini ahlinya di bidang ini, tanya sama dia. Kalau Ustadz ini kurang ahli, kasihan Ustadznya kalau kita paksa bertanya dengan beliau. Nanti beliau akan memaksakan memberikan jawaban. Tanya kepada Ustadz ini ahli fikih. Seperti itu. Dan pian tidak ada kesulitan saat ini. Ustadz mana saja bisa diakses. Ya kan? Ada aplikasi bahkan disediakan untuk mengakses ustadz-ustadz tersebut. Tanya yang benar-benar ahli. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah semua ya pertanyaannya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن